Terlihat Baiye mengeluarkan pedangnya, menandakan bahwa pertarungan akan sesegera dimulai. Namun si mengingatkan kepada Baiye untuk tetap berhati-hati. Sebab lawan di hadapannya ini bukanlah sembarang orang. Menurut si meski tampang Chen terlihat botak, kita, maksudnya mereka berdua sepertinya tidak bisa untuk mengalahkannya. Apalagi si kini keadaannya lemah di atas gendongan hangat tubuh Baiye. 放心吧，师姐，我能搞定。小心，这个和尚武功很厉害，我们现在根本打不过他。 Biksu Chen yang memiliki jiwa kebiksu-biksuan, dengan polosnya ia menyuruh Baiye untuk pertama memulai menyerangnya. 不如你先请。 Sementara Baiye yang tahu akan kekuatan lawannya ini, ia pun menarik lagi pedangnya, lalu ia masukkan ke sarungnya. Dengan mata birunya, ia pun berucap bahwa sebelumnya di antara mereka berdua tidak ada dendam. Nah, di waktu yang lengah, dijadikan Baiye untuk kabur. Ini jurus mundur untuk menang, coy. Namun, saking pembabalnya Baiye ini, ia tak tahu arah mana selanjutnya yang akan dituju. Si dengan keadaan setengah sadar menyuruhnya untuk ambil jalan kanan. Sial, Chen malah dapat mengejar dan tepat berada di hadapan mereka. Yo. Baiye pun meminta kepada Chen untuk memberikannya jalan. Ya, karena jalannya adalah jalan kalian, tidak ada cara lain selain bertindak kasar kepada Baiye. Di mana Chen dengan teknik jurus ketiadaan bersiap untuk menyerang Baiye. Melihat hal ini, Baiye pun menyuruh si untuk menutup matanya. Sepertinya akan terjadi pertarungan sengit, coy. Di luar dugaan, Baiye membalas dengan teknik berkuda menikmati bunga. Di tengah itu, Baiye juga menyerahkan tenaga dalam milik Uya, lalu disuruhnya untuk mencarinya. Sampai sini belum dijelaskan apa arti tenaga dalam tersebut, coy. Atau jangan-jangan tenaga dalam yang akan membahayakan nyawanya, sehingga untuk sembuh harus mencari tubuh pemilik aslinya. Entahlah. 果然不简单。5、4、3、2、1，师姐，这次真的搞定了。 Tepat setelah Chen terkena serangan Baiye, ada 3 sekawan, salah satunya ada Uya. Tak jauh dari tempat tadi, lagi-lagi kembang api menyala. Baiye pun menanyakan, kenapa ada kembang api di tengah hutan ini? Ya, kembang api tersebut menandakan mereka bertiga masih hidup. Di sisi lain, keberadaan mereka berdua akan terancam. Sehingga si menyarankan untuk lari melalui perairan atau laut, coy. Yakni menaiki sebuah kapal. Sebab tak lama lagi, sekolahan Sangling dan lainnya pasti memburu Su Baiye. Ya, perjalanan mereka diprediksi akan sangat lama, sekitar 1 bulan. Dengan waktu yang lama itu juga, setidaknya bisa membuat si sembuh 60% dari penyakit yang dialaminya ini. Ya, yakni penyakit akibat terkena serangan Su Baiye sebelumnya. Di perjalanan, si menanyakan kepada Baiye, setelah melihat kejadian sebelumnya, apakah Baiye benar-benar mempelajari kitab dewa? Kalau diceritakan panjang, coy. Sehingga Baiye mengurungkan niat untuk bercerita setelah sampai di kapal nanti. Baiye pun juga meminta kepada si untuk menceritakan tentang Margasi dan gurunya. Ya, ditambah lagi cerita Suhan dan Sudianmu. Singkatnya mereka sampai ke dermaga. Ya, ada sebuah kapal besar milik keluargamu dari Kengzu. Sesampainya si disuruh duduk dulu di tugu jangkar. Sementara Baiye ingin membeli tiket sebagai syarat untuk naik ke kapal. Di sini terlihat bendahara keluargamu. Ia mengatakan kepada Baiye bahwasanya satu kamar harga tiketnya 10 emas. Ya, seperti Baiye, 10 emas itu harga yang sangat mahal, coy.
sehingga ia mengurungkan untuk membeli tiket tersebut. Tak lama kemudian kita akan diperlihatkan tuan muda yang bernama Nian sedang menggandeng wanita malam. Uhui. Tatkala setelah melihat kecantikan si ia pun langsung memindahkan pandangannya. Sebelumnya ia memandangi wajah dua wanita ini coy. Seketika langsung mengarah ke wajah si yang begitu aduhai, memberambam, membahana, kijok. Namun di sana ada bayi yang senantiasa menjaga si 姓甚名谁？来自何府？小生名叫穆年华，在家中排名第。Setelah banyak perbincangan mereka, Nian pun akhirnya mengira bahwa bayi dan si adalah sepasang suami istri. Ia pun akhirnya memberikan tusuk rambut yang nilainya cukup fantastis. 问世间情为何物？ Meskipun sebelumnya sang bendahara mengingatkan agar tuan muda ini tidak terlalu ambisius terhadap orang asing. Takutnya jika ketahuan tuan besar akan berabe urusannya coy. Pada akhirnya Nian pun kembali membawa dua wanita tadi masuk ke dalam kapal. Sementara bayi dan si akhirnya juga bisa masuk. Sebab tusuk rambut tadi pengganti tiket yang harganya 10 koin emas. Setelah kapal berlayar, terlihat pasukan dari sekolah Kingming seperti ingin mengepung kapal ini. Namun sayangnya mereka sudah terlambat. Berita itu pun juga sampai ke telinga tuan muda Nian. Namun ia tak merasa khawatir sedikit pun. Emangnya siapa yang berani melawannya ya kan? Sudah dipastikan Nian adalah sesosok pria yang disegani oleh kaum milenial. Selain itu kita juga diperlihatkan ada Zhuang He. Ya dia juga salah satu dari keluarga Mu Kengzu. Singkatnya bayi dan si sudah berada di atas kapal. Terlihat pemandangan begitu mewah saat di sini. Tak lama kemudian ada pelayan yang mengantarkan mereka ke kamar. Karena masuknya menggunakan tusuk rambut yang harganya wah, sehingga mereka mendapatkan tempat alias kamar yang mewah. Di sini tempat mereka hanya ada 4 kamar coy, yang dimana di dalamnya dipenuhi dengan orang-orang aneh mencurigakan. Ya perasaan itu dirasakan bayi langsung, namun ia tetap berjalan menuju ke arah ranjang untuk mengistirahatkan si 怎么弄得神神秘秘的？别怕，师姐在。 Sementara bayi ingin keluar sembari melihat-lihat situasi di luar. Sebab jika berduaan takutnya benih-benih cinta hadir dan berakhir dengan kenikmatan ya kan. Baru beberapa langkah keluar, ia melihat Pak Tua sedang memainkan pisau dan api. 春雪房这个老者刀耍的不错。 Ya, Pak Tua ini juga tahu bahwa bocah barusan adalah murid dari si Kan Hua. Di luar bayi melihat makanan dan beberapa pertunjukan menarik yang ada di sini coy. 您随意挑啊，我这都挺好。这船上的天是可真热闹。 Nah, kalau ini namanya festival kapal. Tak lama kemudian pelayan datang dan ia bersedia untuk menemani bayi untuk melihat-lihat pertunjukan yang ada di sini. Namanya juga bayi, ia meminta kepada pelayan, yakni tempat pertunjukan paling menarik di kapal ini. Langsung saja pelayan tersebut membawanya ke sebuah tempat sesuai permintaan tuannya yakni bayi. Sayangnya ketika mau masuk ia dipinta 1 koin emas sebagai syaratnya. Karena kismin, bayi hanya bisa memberi 3 perunggu coy. Awalnya ia ditolak dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Namun ada Zhuang He yang mengetahui bahwa pemuda ini bernama Bayi. Ia pun memperbolehkannya untuk masuk ke dalam. 那我偏要让你看看，
天字号的客人等同于我穆家的客人，自然进贡。